Jami Air Tiris ini terletak di Desa Tanjung Barulak, Kecamatan Air Tiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Masjid ini dibangun pada tahun 1901, kemudian selesai dibangun dan diresmikan pada tahun 1904 Masehi. Masjid ini didirikan oleh seorang ulama yang bernama Engku Mudo Sangkal. Engku Mudo Sangkal ini adalah seorang tokoh penyebar Islam di daerah Kampar, khususnya di daerah Air Tiris sendiri. Salah satu penyebab Engku Mudo Sangkal berniat untuk mendirikan masjid di daerah sekitar Air Tiris adalah karena ketika beliau hendak melaksanakan sholat, beliau tidak menemukan tempat sholat atau masjid di daerah Air Tiris tersebut. Dikarenakan tempatnya yang jauh, beliau memiliki niat untuk membangun sebuah masjid di daerah Pasar Air Tiris. Masjid Untuk yang ciri khas arsitektur dari masjid ini, yang pertama adalah tanpa paku. Keunikan utama masjid ini adalah konstruksi yang seluruhnya menggunakan teknik sambung kayu seperti pasak dan lidah tanpa satupun paku besi. Teknik ini membuat bangunan tetap kokoh meski telah berusia lebih dari 1 abad. Yang kedua, atap tumpang tiga berbentuk limas. Atap masjid ini terdiri dari 3 tingkat berbentuk limas yang meruncing ke atas, terinspirasi dari Masjid Agung Demak di Jawa. Desain ini mencerminkan perpaduan arsitektur Melayu dan Tionghoa. Terlihat dari lengkungan pada ujung atap yang menyerupai gaya arsitektur Tionghoa. Yang ketiga, struktur kayu dan rumah panggung. Bangunan masjid berbentuk rumah panggung khas Melayu menggunakan kayu tentangu yang tahan terhadap panas dan hujan. Struktur ini tidak hanya fungsional tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dalam menghadapi kondisi lingkungan. Yang keempat, tiang simbolik. Masjid ini memiliki 40 tiang kayu yang melambangkan jumlah minimum jemaah untuk melaksanakan sholat Jumat. Setiap tiang merupakan sumbangan dari 24 kenagarian di Air Tiris, menunjukkan semangat gotong royong dan persatuan masyarakat. Dan terakhir, ornamen flora dan kaligrafi. Jadi masjid dihiasi dengan ukiran motif flora dan kaligrafi Islam, termasuk 2 tonggak utama yang bertuliskan 2 kalimat syahadat dan basmalah. Ornamen ini tidak hanya memperindah masjid, tapi juga mengandung makna spiritual yang mendalam. Ketahanan keajaiban. Nah, konon katanya Masjid Jami ini pernah mau dibakar oleh tentara Jepang. Nah, tetapi tidak bisa dibakar. Dan juga Masjid Jami ini tidak bisa dikenai banjir. Di mana kemarin itu pernah terjadi banjir sekitar ini. Cuma yang tidak bisa dimasuki air banjir cuma Masjid Jami ini. Nah, budaya dan nilai spiritual. Teman-teman tahu nggak ini buatnya di mana? Nah, ini buatnya di Singapura. Nah, disitulah kita tahu bahwa perdagangan internasional sudah mulai meluas dari tahun 1901. Baik, di sebelah kiri saya terdapat sebuah batu yang menyerupai kepala kerbau. Batu yang menyerupai kepala kerbau yang tidak memiliki tanduk ataupun telinga. Batu ini disebut batu kapalo kobo oleh masyarakat setempat. Batu ini terletak di bak air tepat di belakang Masjid Jami Air Tiris ini. Nah, dahulu batu ini ingin dijadikan sebagai fondasi ataupun tapak tiang Masjid Jami Air Tiris ini. Akan tetapi batu ini berpindah-pindah tempat apabila ingin dijadikan sebagai fondasi utama ataupun fondasi tiang masjid. Seolah-olah batu ini mengelak ataupun menolak dijadikan sebagai tiang utama masjid. Dikarenakan hal itu, masyarakat setempat berkonsultasi dengan dato ataupun ulama setempat mengenai peristiwa ini, dan pada akhirnya batu yang menyerupai kepala kerbau ini diletakkan di bak air tepat di belakang Masjid Jami Air Tiris. Selain keunikannya berpindah-pindah tempat, batu kapalo kobo ini walaupun sudah diletakkan di dalam bak air, terkadang batu ini sering berpindah hadapannya. Terkadang menghadap ke utara, selatan, timur, barat, dan sebagainya. Kemudian batu ini memiliki khasiat yang dimana air rendaman batu ini bisa ataupun mampu menyembuhkan berbagai penyakit, terutama penyakit yang menjangkiti anak-anak. Nah, warga ataupun masyarakat setempat meyakini apabila
menggunakan air ini, kemudian dengan dibantu dengan doa dan keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan bantuan air ini dan izin Allah, yang memiliki penyakit bisa disembuhkan dengan air rendaman batu ini. Nah, di sini adalah makam Dato Engku Mudo Sangkal atau biasa dipanggil Dato Engku Mudo Sangkal, yang dimana beliau adalah seorang ulama terkemuka yang berasal dari Desa Tanjung Berula, Kecamatan Air Tiris, Kabupaten Kampar, yang dimana beliau juga seorang tokoh masyarakat dan ulama yang sangat berpengaruh di Air Tiris, Kabupaten Kampar, dan juga pendiri Masjid Air Tiris, salah satu masjid tertua di Kabupaten Kampar. Dato Engku Mudo Sangkal dihormati oleh masyarakat setempat sebagai ulama, pemimpin yang berpengaruh, guru besar, dan seorang mubalik, yang dimana beliau juga dikenal pada dakwahnya yang mengajak masyarakat mencegah daripada pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat. Dan pada dakwahnya itu pula Dato Engku Mudo Sangkal berhasil mencegah masyarakat setempat dari kemaksiatan tersebut. Adapun peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh Dato Engku Mudo Sangkal ialah ajaran-ajarannya yang dimana sangat berpengaruh di hati para masyarakat setempat, yang dimana beliau juga dijadikan sebagai figur sentral ataupun ulama terkemuka yang berasal dari daerah Kampar.